Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, adik-adik yang terkasih, dan sahabat-sahabat muda yang dicintai Tuhan. Hari ini gereja merayakan hari raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa dosa. Injil pada hari ini mengisahkan tentang pemberitaan kelahiran Yesus. Peristiwa kelahiran menjadi peristiwa yang sangat ditunggu-tunggu dan membahagiakan bagi sebuah pasangan. Namun, apa jadinya ketika seseorang harus mengandung sebelum memiliki suami? Nah, hal itulah yang dialami oleh Bunda Maria, Bunda Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan pada hari ini. Malaikat datang kepadanya, memberitakan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Namun, hal ini tentu menjadi pergulatan tersendiri bagi Bunda Maria, di mana ia belum bersuami dan ia hidup di lingkungan masyarakat Yahudi, di mana ketika seseorang belum bersuami dan mengandung, ia akan dituduh sebagai seseorang yang berbuat zina. Maka hukumnya sangat kejam, saudara-saudari, yaitu ia akan dirajam dengan batu. Hal inilah tentu menjadi pergulatan tersendiri dalam masyarakat kita dan Bunda Maria sendiri. Bagaimana ia siap secara rohani, jasmani, dan tentunya juga persiapan batin untuk menjadi ibu Tuhan, dan siap untuk menanggung segala perkara dan juga segala hal yang akan dituduhkan kepadanya, terutama dari bangsanya sendiri. Bunda Maria
menjadi figur yang luar biasa bagi kita, figur yang senantiasa siap untuk menerima panggilan Tuhan. Ia adalah seorang gadis yang masih muda, gadis yang masih perawan, gadis yang masih polos, namun dipilih oleh Tuhan. Siapapun dapat dipilih oleh Tuhan, seperti kita pada hari ini. Sebagai orang Katolik, kita telah dipilih oleh Tuhan. Kita telah dibaptis untuk bersatu dengan gereja. Maka, beranikah kita menjadi saksi-saksi yang telah dipilih Tuhan seperti Bunda Maria? Berani, yakin, dan senantiasa berserah kepada Tuhan. Hingga akhirnya nanti, dengan mantap kita berani mengatakan, "Aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Sebagai penutup dari renungan pada hari ini, saya memiliki sebuah pantun. Aku berjalan memandang bulan, bulan bergantung di atas awan. Aku berdoa kepada Tuhan, semoga seperti Bunda Maria, kita senantiasa diberkati Tuhan.